Berjumpa kembali dengan saya Nani Yulingsi, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bantar, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sali. Beliau mengampu mata pelajaran produktif farmasi di SMK Negeri 1 Bantar. Assalamualaikum Bu Sali. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana nanti Ibu akan diobservasi oleh saya dengan tujuan yaitu mengevaluasi dan menilai proses pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas. Ada beberapa hal yang ingin tanyakan sebelum kita menuju ke observasi kelas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya? Diharapkan siswa dapat melakukan pemisahan barang atau obat kadaluarsa dan bagaimana cara mereka nanti menentukan pemusnahannya yang baik untuk obat-obat yang kadaluarsa itu yang seperti apa. Oke, baik, tentang ini ya Bu, obat-obat yang sudah kadaluarsa dan penanganannya Bu ya? Iya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi oleh saya itu di bagian mana nih? Saya ingin mengembangkan area pembelajaran itu di bagian inti, karena bagian inti itu menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan area inti ya Bu ya? Kemudian bagaimanakah rancangan pembelajaran Ibu nanti di kelas? Untuk rancangan pembelajaran yang saya lakukan itu tentang strategi pembelajaran diferensiasi dan menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Terus kemudian metode yang saya gunakan itu project based learning dan tugas kelompok dan tugas individu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Nanti saya akan melakukan pembelajaran dengan cara menyiapkan beberapa obat yang sudah kadaluarsa dan melakukan bagaimana sih cara melakukan pemusnahan obat-obat tersebut. Baik. Kira-kira kapan akan dilakukan supervisi kelasnya Ibu? Hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, kelas 12 pada jam ketiga dan keempat. Baik, berarti saya nanti akan datang di hari Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024 di kelas 12 di jam 3 dan 4 ini tuh Ustaz. Ya, baik Ibu. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi, ada percakapan berikutnya yaitu pasca observasi. Sebelum diakhiri, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke. Diharapkan nanti pada saat observasi kelas nanti anak-anak bisa memisahkan barang-barang obat yang sudah kadaluarsa, kemudian dan melakukan bagaimana cara penanganannya, cara pemusnahannya, kemudian dengan metode diskusi yang sebelum itu diterangkan terlebih dahulu oleh saya untuk diarahkan dan memilah sediaan apa saja sih yang harus kita musnahkan dan bagaimana cara memusnahannya. Kemudian diharapkan nanti ke depannya siswa dapat melakukan pemusnahan obat itu sendiri ketika ada obat-obat kadaluarsa yang ada di rumahnya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya bisa berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di observasi kelas hari Selasa. Demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang tahu hari ini kita mau ngapain? Tidak. Di depan kalian ada apa? Ada? Ada apa yang dinapan? Alat yang bahan kalian. Oke. Kira-kira yang di wadah apa? Bungkus apa? Obat apa? Oke. Hari ini kita akan melakukan pengolahan obat rusak dan kadaluarsa. Ada yang tahu tujuannya apa? Kenapa sih kita harus melakukan pengolahan obat rusak dan kadaluarsa? Ya, Kak India. Agar obat rusak nggak dikonsumsi lagi, jadi tidak membahayakan pasien yang membeli. Oke, supaya tidak membahayakan pasien yang akan mengkonsumsi, menghindari terjadinya kesalahan obat. Supaya kalian tahu bagaimana cara melakukan pengolahan obat rusak dan kadaluarsa dan bagaimana sih kita melakukan pemusnahannya. Selama ini kalian melakukan obat dengan cara apa? Kalau misalnya dia sudah kadaluarsa, dibuang begitu saja, buang sampah, tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Oke. Sebelum melakukan pengolahan obat kadaluarsa, Ibu sedikit akan menjelaskan tentang obat kadaluarsa itu sendiri dan obat rusak. Oke. Obat rusak dan kadaluarsa, obat rusak merupakan obat yang bentuk atau kondisinya itu sudah tidak bisa digunakan lagi, ya. Misal yang tidak bisa digunakan lagi, contohnya kemasannya sudah tidak layak. Terus apalagi? Obat kan tidak boleh terkena cahaya matahari. Ketika obat itu terpapar cahaya matahari, otomatis si kemasannya itu akan rusak, ya kan? Nah, kira-kira stabilitas obatnya bagaimana? Menurun. Maka dari itu, ketika kalian membeli obat, perhatikan kemasannya, kondisinya. Dia kemasannya masih bagus atau enggak, ya. Kemudian ada waktu kadaluarsa. Kalian pernah lihat di kemasan ada expired date-nya? Itu menentukan tanggal kadaluarsanya, ya. Apa sih waktu kadaluarsa itu? Waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi syarat dan waktu kadaluarsa dinyatakan dalam bulan dan tahun dan harus tercantum dalam kemasan obat. Jadi buat kalian nih yang nanti mau bekerja di industri farmasi harus mencantumkan tanggal expirednya atau tanggal kadaluarsa supaya apa? Masyarakat tahu, ya kan? Oke. Obat yang sudah melewati batas masa kadaluarsanya bisa membahayakan tubuh kalian. Misalnya mengurangi stabilitas obat. Harusnya obat itu berefek, tetapi tidak memberikan efek. Obatnya menurun, ya. Bisa menyebabkan efek toksik, racun. Ya. Kenapa? Karena obat sudah tidak optimal. Cepat reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk ke dalam tubuh hanya akan meledak dan menjadi racun. Kira-kira di tubuh kita gimana? Jadi Keracunan. Terus bisa kalian mengalami apa? Mual, muntah, pusing, bisa kan? Oke. Biasanya ditandai dengan adanya apa sih? Perubahan bentuk, terus warna, bau, rasa, dan tidak konsisten. Oke. Apa sih yang menyebabkan obat itu cepat kadaluarsa? Oke, yang pertama kelembaban, ada suhu, kemudian ada cahaya. Nah, ketiga ini dia akan mempengaruhi proses percepatan obat itu mengalami kadaluarsa. Walaupun tanggal expirednya dia masih jauh, tetapi
Tapi karena dia tidak bisa menjaga kondisi si penyimpanannya, ya, jadi menurun, merusak. Oke, ini ada prosedur tentang penanganan obat kadaluarsa ya, obat rusak. Yang pertama, kalian harus identifikasi. Kalian melakukan pemisahan dari obat lainnya, ya. Misal dalam satu wadah nih, ya. Kalian pilah-pilah dulu nih, kira-kira yang masih bagus yang mana, yang sudah jelek yang mana. Misal kayak sirup kan disimpan kan di etalase. Iya. Kalian lihat tuh mana sih yang bungkusnya dia sudah tidak layak, tidak bagus. Kalian pisahkan. Kemudian ada pembuatan catatan, misal ada nomor batch, kemudian jumlah dan tanggal, kemudian kalian lakukan pendokumentasian. Habis itu lakukan laporan. Misal kalian kalau kerjanya di fasilitas kesehatan, bisa lapor ke kepala instalasinya. Kalau di industri berarti kalian laporan ke mana? QA atau QA-nya. Oke. Nih, obat kadaluarsa atau obat yang rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis bentuk sediaan. Kalian kalau musnahin obat itu campur jadi satu atau dipisah-pisah sesuai dengan sediaannya? Campur. Jangan ya. Harus dipisahkan sesuai dengan bentuk sediaannya. Ya. Kalau jenis tablet, dia kan bentuknya sediaan? Ada. Harus dipisah, dia harus dikelompokkan. Yang padat padat, cair cair. Kemudian yang setengah padat setengah padat. Kalau misalnya obat dia mengandung psikotropika maupun narkotika, kalian pemusnahannya harus dilakukan oleh seorang apoteker, kemudian disaksikan oleh kepala dinas kesehatan atau orang dinas kesehatannya ya. Oke, ini berita acara pemusnahan dan obat kadaluarsanya ya, rusaknya. Contohnya seperti ini. Nanti ditulis harinya hari apa, tanggalnya, bulannya, tahunnya, ya. Kemudian disaksikan oleh siapa, apoteker siapa, kemudian yang jadi saksinya, orang dari dinkesnya siapa. Oke, kemudian ini daftar nama obatnya. Jadi kalau kalian mau musnahin obat harus dicatat nama obatnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Kenapa sih itu alasannya harus dimusnahkan? Kenapa? Harus ditulis, harus jelas. Ya, tidak boleh asal harus terdokumentasi. Ini yang namanya dokumentasi. Oke, caranya bagaimana? Kalian kalau buang asal sembarangan di sampah, terus diambil tuh sama pemulung, dihapus, bisa kan? Bisa. Label stiker yang di belakang dihapus, terus ditempel lagi dengan ED yang baru lagi, bisa kan? Bisa. Dia jual tuh, dapat uang kan? Iya. Kiranya gimana? Ayah, gampang. Jangan pernah membuang obat-obatan kadaluarsa bersamaan dengan sampah ya, dicampur dengan sampah yang lain, itu nggak boleh ya. Oke, nih, buang dengan cara dicampur dengan bahan yang lainnya, itu nggak boleh ya, harus dipisahkan. Keluarkan obat dari wadah aslinya, tidak boleh masih dalam kemasannya, dalam wadahnya. Oke, jangan pernah buang obat dengan cara dibakar ya. Kenapa? Asapnya kalau terhirup berbahaya di kalian ya kan? Iya. Apalagi kalian buangnya di toilet, tidak boleh. Kalian harus rendam terlebih dahulu sampai dia larut baru dibuang. Jangan langsung buang ke toilet semua, masih dalam bentuk padatan kalian buang ke situ, itu nggak boleh ya.
Ya. Tuh, kalau misalnya pengen amannya, kalian bisa langsung pergi ke produsennya langsung. Ya, kemudian mobilisasi limbah dengan cara enkapsulasi. Ya, obat itu dimasukkan ke dalam tong plastik ya, atau tong drum. Kemudian itu dilakukan pembakaran. Bisa. Ya, ini. Kemudian dengan insinerator, ya, dia bentuknya kayak oven gede. Itu obatnya dibawa langsung situ, dia lakukan pembakaran. Jadinya apa? Abu. Oke, bisa lingkungan berarti penempatan limbah langsung ke lahan lingkungan sampah tanpa perlakuan ya, itu nggak boleh ya. Kemudian ada 3 macam. Yang pertama pembuangan terbuka sederhana dan tanpa pengendalian. Kemudian penggunaan bioteknologi serta penyimpanan sampah yang dibangun dan dioperasikan secara tepat. Perlindungan lapisan air tanah. Oke, di depan kalian itu ada obat yang sudah ada Luarsa. ya, itu obat tablet. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Cara memusnahkan obat tablet ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang aja gimana? Pertama kita buka dulu kemasannya, lalu kita gerus si tabletnya Oke. sampai bentuk serbuk, lalu direndam pakai air. Oke, direndam pakai air. Oke. Silakan kalian melakukan proses pemusnahan obat yang ada di depan kalian. Ya. Kemudian pertama kalian lakukan ini dulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok. Sudah tahu kan pengelolaan obat berdasarkan ketersediaan? Ya. Sudah hafal kan? Oke, ada tablet, sirup, dan salep. Bisa udah. Nah, yuk kita kenalin cara penggunaan obat kadaluarsa. Oke, benar yang dikatakan Angel untuk pengobatan padat. Kalian bisa obat itu dikeluarkan dari kemasan, kemudian hancurkan obat terlebih dahulu. Misalnya untuk kapsul, ya, kapsul kan cangkang ya. Kalian buka dulu itu cangkang kapsulnya, ya, kemudian keluarkan, kemudian larutkan dengan air ya. Kalian gunting dulu tuh cangkang kapsulnya, kemudian baru dibungkus. Nah, baru deh habis itu si limbah obatnya yang secara terpisah itu dibuang bersama dengan sampah rumah tangga fakta lainnya. Ya. Untuk tablet atau kaplet bisa dihancurkan terlebih dahulu, kemudian lalu timbun dengan tanah. Ya. Kemudian yang serbuk, ya, yang puyer itu bisa langsung ditimbun dengan tanah. Ya. Nah, kan ada kemasannya tuh, dikemanakan? Langsung dibuang ke tempat sampah. Kalian gunting terlebih dahulu tuh, dipotong kecil-kecil baru dibuang ke tempat sampah. Kemudian ini yang untuk obat cair. Yang di rumah kalian banyak nyimpen obat sediaan cair. Bisa kalian keluarkan cairan obat terlebih dahulu ya. Kemudian diencerkan. Ya, baru itu dibuang ke wastafel atau ke toilet. Ya. Sama, kemudian label kemasan harus dirusak terlebih dahulu baru dibuang. Ya. Kemudian kalau yang pecahan botol juga sama, dihancurkan supaya tidak digunakan kembali. Oke, terima kasih. Silakan kalian lakukan cara pemusnahan obat tablet yang ada di depan kalian. Silakan.
Tania. Jadi hari ini melakukan pemusnahan obat sediaan padat, yaitu obat vitamin C, dikarenakan sudah kadaluarsa. Pemusnahan obatnya itu obatnya digerus hingga menjadi serbuk, lalu dibuang ke tong sampah limbah B3, terus kemasannya dirusak dan digunting, sama dibuang juga di tong sampah organik. Lihat. Setelah kalian melakukan praktek bagaimana sih cara memusnahkan obat, jadi kalian tahu kan caranya bagaimana kalian harus memusnahkan obat. Nah, nanti pas di rumah, misal ada obat yang sudah kadaluarsa, kalian tidak bingung lagi cara buangnya, ya. Nanti silakan di rumah dicoba obat apapun yang bisa kalian terapin. Ya, untuk yang sediaan padat, kalian harus gerus terlebih dahulu, ya. Kemudian kalian larutin dengan air, kemudian dibuang ke wastafel. Untuk sediaan cair, misal contohnya sirup, kalian bisa larutin tuh, dicampur air terlebih dahulu, kemudian baru dibuang ke wastafel. Kemudian dihancurin tuh kemasannya, kemudian baru dibuang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sampailah kepada akhir dari pasca observasi saya yang mengobservasi Ibu Sali di pertemuan yang lalu. Mari kita mulai kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bu Sali. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sali, hari ini kita mengadakan ngobrol pasca observasi tentang kemarin Ibu ya, di kelas. Kemudian perkenalkan PP saya Bapak Taufik Rahman yang akan bersamai di pasca observasi. Gimana perasaan Ibu setelah kemarin diobservasi oleh saya? Alhamdulillah sedikit puas ya Bu ya, karena ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang sempurna. Di bagian mana? Pada saat ini ya sedikit tegang ya Bu ya pada saat observasi, mungkin karena ditungguin ya sama supervisornya, kemudian pada saat persiapannya juga kurang begitu matang, jadi agak terburu-buru pada saat kita Lebih ya Bu ya. Baik. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan? Pada saat proses pembelajaran kemarin ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Jadi pada saat proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran ya, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana diferensiasinya itu diferensiasi proses yang kita kembalikan lagi ke anak, bagaimana keinginan anak tersebut, minat anak tersebut ya, secara anak menginginkan pembelajarannya itu secara visual dan audio visual gitu. Jadi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran RPP-nya Ibu ya? Iya, sudah. Oke, sudah sesuai. Kemudian proses pembelajaran yang menggunakan metode kemarin kalau tidak salah PBL ya? Iya, sudah sesuai dengan ya, alhamdulillah dengan singkat-singkatnya itu sudah terlampaui dan peserta didik dapat mengikuti dengan baik dan lancar. Oke, berarti semuanya sudah sesuai dengan obrolan
hambatan kita waktu pra observasi Bu ya, sekarang sudah tercapai semua. Baik, dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatannya Bu Sali? Hambatannya dari saya sendiri ada ya Bu ya, ketika pada saat persiapan ya, di mana persiapan tersebut diambil setelah pergantian jam pelajaran ya, jadinya memakan waktu sehingga terburu-buru pada saat pemasangan proyektornya. Itu saja sih Hambatan teknis berarti Bu ya? teknisnya itu. Oke, kalau dari siswa sendiri ada tidak Bu hambatan? Kalau untuk siswanya sendiri ya, jadi itu anak-anak masih kurang menyampaikan pendapatnya ketika saya melakukan memberikan pertanyaan ke anak. Jadi anak kebanyakan diam dan hanya anak-anak itu saja yang menjawabnya. Jadi tingkat keaktifan siswa itu kurang menyeluruh ya Bu, karena memang hanya tidak disilakan untuk yang berpendapat berpendapat. Oke. Mungkin sedikit kurang maksimal Bu ya, itu yang mau menyampaikan pendapatnya, sehingga yang menyampaikan pendapat hanya itu saja, kemudian teman-teman yang lainnya merasa nyaman-nyaman saja gitu, ada si itu. Tadi terkait dengan hambatan-hambatan yang tadi, baik yang teknis ataupun yang dari siswa, bagaimana kira-kira itu solusinya gitu? Solusinya rencananya saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang lain ya, mungkin dengan cara menunjuk langsung agar dia itu bisa memberikan pendapatnya ketika saya memberikan pertanyaan. Kemudian pada teknisnya nanti persiapannya harus lebih matang lagi, jangan pada saat pergantian jam atau pada saat bel berbunyi. Jadi sebelumnya harus sudah dipersiapkan. Dengan kendala dan solusinya tadi, rencana apa yang akan dilakukan Ibu Sali ke depannya? Mungkin pada saat pertemuan yang berikutnya ya, kan udah dari hasil evaluasi yang kemarin, sehingga nanti pas pada saat pertemuan berikutnya itu nanti hasil yang didapatkan itu lebih matang lagi dari sebelumnya. Jadi nanti persiapannya dimatangkan Bu Sali ya. Baik, terima kasih Ibu Sali atas bincang-bincangnya. Berikutnya silakan Bapak-Bapak barangkali ada masukan. Ya, terima kasih Ibu Nani dan Ibu Sali telah melaksanakan pasca observasi yang mungkin sudah dilaksanakan kelas ya pada waktu itu. Dan ini ngobrol-ngobrol bareng dalam arti kalau saya lihat percakapan antara Ibu Nani dan Ibu Sali kalau ada kemitraan, artinya sudah menyampaikan tujuannya, tujuan dari Ibu dan Ibu Nani juga. Nah di situ ada saran ya, ada nasihat, ada depannya mau seperti apa. Dalam prosesnya juga ini ada dialog dua arah, jadi tidak satu sendiri yang berbicara, tapi semuanya aktif dalam arti komunikasinya ini jalan hanya di dalam satu orang saja. Dari bulan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggali apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sali, nah, sehingga dialog ini hidup seperti itu. Jadi itu tadi ada hambatan, nah area pengembangan yang akan disampaikan oleh Ibu tadi kan sesuai ya dengan apa yang sudah direncanakan. Ketika maksimal ya artinya sudah direncanakan itu kan seperti itu, dan RPP-nya adalah seperti itu. Dan hambatan-hambatan ada yang teknis, ada yang dari siswa juga. Contohnya misalnya kesiangan, waktunya sudah siang, anak-anak sudah tidak sudah tidak semangat lagi mau belajar. Nah tadi ada metode lagi ya. Dengan siswa tadi dalam kurang ada yang menyampaikan pendapat hanya itu saja. Nanti ada metode yang baru kan, itu misalnya main tunjuk, atau misalnya dalam ingin menyampaikan pendapat tiba harus memberikan reward jawabannya lah. Jadi ketika siapa yang memberikan pendapat, ayo dikasih reward atau sebuah pulpen, kasih dan sebagainya untuk lebih motivasi ya siswa seperti itu. Dan solusinya juga Ibu sudah tadi sampaikan, dan pada intinya dalam memaksimalkan tentang pasca observasi ini, tujuan tindak lanjutnya sudah ada terpenuhi semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Opik telah membersamai kami. Demikian percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Sali dan Pak Opik diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.